Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala di pagi-pagi ini bersama-sama lagi dengan Pak Haji dalam Radio Klasik Pak Haji. Alhamdulillah, apa khabar hari ini Bapa Ibu di mana juga kita berada? Didoakan mudah-mudahan Allah berikan kesihatan kepada kita. Sihat sebelum sakit. Itulah satu nikmat yang harus kita fikir-fikirkan. Kerana bila sudah kita sakit, maka banyak kenikmatan dalam hidup ini telah pun Allah ambil kembali. Orang yang sakit tak dapat tidur, orang yang sakit tidak dapat ketenangan. Dengan sakit menyebabkan wajah menjadi tua, dengan sakit menyebabkan senyuman sudah makin kurang. Dengan sakit Allah mengambil tubuh badan kita yang kuat sudah jadi lemah, yang bisa berjalan sudah tidur di pembaringan. Allah mengambil semuanya daripada kita. Tetapi ada satu yang Allah kurniakan, iaitu Allah kurniakan keampunan daripadanya. Masya Allah ya, bagaimana sakit itu menjadi kafarah. Bukan jadi bala. Sakit itu menjadi salah satu daripada satu proses untuk mengurangi dosa-dosa kita. Jadi oleh sebab itulah maka bila kita ditimpa dengan kesakitan, maka yang pertama sekali yang harus kita ingatkan bahawa ini adalah merupakan kafarah daripada dosa-dosa kita yang lalu. Jangan pernah kita fikir bahawa aku tidak ada dosa, aku manusia bersih, aku manusia yang tidak pernah melakukan kesilapan. Sehingga kan kita bertanya, kenapa Allah jadikan aku sakit? Apakah salahku? Pertanyaan-pertanyaan begitu membuatkan seseorang itu makin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala ketika diuji. Bukannya makin hampir, tapi makin jauh. Jadi oleh sebab itulah maka Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita mencari obat. Allah bagi sakit, kemudian Allah menyuruh kita mencari obat. Dan Allah mengatakan bahawa setiap penyakit itu ada obat. Jadi di sini sudah tentu ada pertanyaan kepada kita, kenapa Allah yang menjadikan sakit, kenapa Allah tidak mahu terus saja jadikan dengan kun fayakun sembuh tanpa perlu ambil obat. Ya, di situlah juga sama seperti yang tadi Pak Haji sebutkan, kenapa Allah itu menyuruh Nabi Musa memukul tongkatnya sementara di lautan tersebut, supaya manusia itu ada ikhtiar berusaha. Manusia itu ada kerjanya di dalam ketaatan. Mencari obat itu adalah taat. Iaitu kita mengikut ketaatan daripada bila Rasul kata di kulli da'in dawa, tiap penyakit ada obat, maka ketaatan kita ialah mencari obat. Bila dikatakan kepada kita, jika sakit, makanlah obat. Apa artinya? Artinya supaya orang itu mengambil obat. Bila dia mengadukan kepada seorang, saya sakit. Dan orang itu menjawab, sakit maka obat. Artinya menyuruh kita mencari obat. Bukan hanya mengatakan, saya sakit, saya sakit, saya sakit. Mesti ada ikhtiar, berusaha untuk mencari obatnya. Dan yang kedua, orang itu tidak akan sembuh kalau dia hanya menyebut sakit makan obat. Sakit makan obat. Tidak akan membawa dia ke mana-mana. Tidak akan sembuh. Sebab apa? Sebab selagi dia tidak mengambil obat tersebut untuk makan. Jadi oleh sebab itu maka hadis Nabi yang mengatakan li kulli da'in dawa, setiap penyakit itu ada obat, menyuruh kita mencari obat, berusaha mencari obat dan makan obat tersebut dengan keyakinan bahawa yang menciptakan sakit itu Allah, yang mendatangkan obat itu Allah, dan kita mencari obat itu adalah merupakan
ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keyakinannya di situ. Subhanallah, maka obat ini pula dikategorikan dalam berbagai jenis. Ada ubat-ubat yang bersifat kimiawi daripada kimia sintetik. Ada ubat-ubat daripada nabati, daripada tumbuh-tumbuhan, termasuk herba dan sebagainya. Jadi maka manusia itu memilih yang mana nak digunakan. Kerana setiap pilihan itu ada baiknya tersendiri dan perlu dipahami bahawa setiap pengobatan itu ada dasar-dasarnya sendiri. Maka pengobatan Nabi itu dasarnya apa? Pengobatan Nabi itu dasarnya ialah alamiah dan ilahiyah. Sebab Rasul itu diutuskan untuk mengajak manusia an ya'budullah wajtanibut taghut, untuk mengajak manusia itu, mengajar manusia bagaimana untuk berubudiyah, untuk beribadah kepada Allah, termasuklah ibadah dalam pengobatan. Jadi Rasulullah SAW itu membawa pengobatan itu dalam bentuk ilahiyahnya. Tawakal, doa, kemudian berserah diri kita kepada Allah itu dengan penyerahan yang berikhtiar, bersambung dengan ikhtiar, ya, dan bersabar dengan ujian, bersyukur dengan nikmat, kesembuhan. Kesemuanya itu diajar. Dan ajaran itu menjadi salah satu daripada agama ataupun dinul Islam. Jadi oleh sebab itu ketika seorang itu nak mengambil sesuatu obat, maka dia boleh memilih jurusan mana yang mau memilih. Apakah jurusan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun yang lain daripada itu. Maka kesemuanya itu ada hujungnya. Kalau kita memilih apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hujungnya itu menjadi ibadah. Hujungnya itu menjadi takwa. Hujung itu membentuk takwa dan ketinggian ibadah dia kepada Allah. Tetapi kalau kita memilih di jalan yang lain, belum tentu. Sebab dasar itu berdiri di atas dasar yang berbeza. Misalnya makna kesembuhan. Makna sembuh itu bukan artinya seseorang itu yang ada darah tinggi misalnya. Orang darah tinggi yang back to normal tekanan darahnya setelah dia membuat perawatan di rumah sakit. Itu maknanya sembuh dalam istilah umum. Tetapi kalau dia ke rumah sakit itu, tekanan darahnya kembali normal, tiba-tiba dia meninggalkan solat. Man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jahra. Barang siapa yang sengaja tinggalkan solat, kafirlah dia dengan nyata. Apakah itu juga didefinisikan sebagai sembuh? Apakah orang itu boleh kita katakan, oh dia sudah sembuh? Sembuh di sudut definisi itulah yang harus kita lihat. Bahawa kesembuhan dalam Islam itu ialah kesembuhan, penyakit itu sembuh dengan tidak menyebabkan orang itu kufur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sembuh dengan jalan kufur, sembuh dengan tinggal solat, sembuh dengan syirik, maka itu bukan namanya kesembuhan. Tetapi dia jadi bala kepada orang tersebut. Penyakit itu dia adalah kafarah. Tidak jadi kafarah, tetapi jadi bala. Jadi berapa ramai keadaannya begini, bahawa bila ditimpa dengan sesuatu penyakit, hujung-hujungnya dia tidak balik kepada Allah. Malah dia makin jauh daripada Allah. Maka inilah dia sebabnya kenapa pengobatan alamiah dan ilahiyah ini kita perjuangkan. Pengobatan tib nabawi ini kita perjuangkan.
supaya manusia itu berakhir dengan keimanan kepada Allah di dalam menghadapi ujian penyakit. Alhamdulillah, usaha-usaha yang kita jalankan ini dalam bentuk seminar-seminar, tak kiralah seminar apapun, kita namakanlah apa, spirologi ke, herbologi ke, ataupun kita namakan ilmu, kita meruqyahkan, itu kesemuanya jalan ataupun wasilah bagaimana kita untuk menerangkan konsep pengobatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Pak Haji berharap di sini kita semakin jelas kenapa kita berada bersama dengan pengobatan alamiah ilahiyah tib nabawi. Yang kita bawa ialah spirologi. Spirologi itu lebih menarik apabila didiskusikan, kerana dia adalah merupakan satu metodologi yang sangat simple dalam bentuk air, yang tidak dalam bentuk kapsul, bukan dalam bentuk sirup, bukan lagi dalam bentuk teh, tapi hanya air kosong saja yang tidak ada rasa apa-apa, namun dapat mengubah status kesihatan manusia setelah mengambilnya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak Haji ucapkan yang mengikuti Radio Klasik Pak Haji di pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.